Assalamualaikum sahabat matematika, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7. Sahabat matematika, coba kalian perhatikan gambar rumah-rumah yang ada di belakang ini. Beberapa bagian dari rumah ternyata berbentuk bangun datar, segi 4, dan segitiga. Terdapat bermacam-macam bentuk segi 4. Ada segi 4 tidak beraturan dan ada segi 4 beraturan, seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Bagaimana kita mengetahui bahwa di sekitar kita terdapat benda-benda berbentuk segi 4? Dapatkah kalian mengelompokkannya? Secara matematis, apa saja persamaan dan perbedaannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita belajar mengenal bangun datar segi 4. Segi 4. Jenis dan sifat segi 4 untuk siswa SMP kelas 7. Segi 4 adalah poligon atau segi banyak yang dibentuk dari 4 buah sisi yang saling berpotongan. Segi 4 memiliki 4 sudut dengan jumlah besar semua sudutnya adalah 360 derajat. Coba perhatikan gambar rumah berikut ini. Beberapa bagian dari rumah ternyata berbentuk segi 4. Ada jendela, ada atap, dan ada tangga. Nah, ini adalah beberapa jenis segi 4. Sekarang kita akan pelajari jenis dan sifat segi 4. Aku adalah segi 4 tidak beraturan. Coba perhatikan gambarku. Sisi-sisiku tidak ada yang sama panjang. Sudut-sudutku pun tidak ada yang sama besar. Dan sisi-sisiku juga tidak ada yang sejajar. Maka aku adalah segi 4 tidak beraturan. Kami adalah segi 4 beraturan. Ada persegi, ada jajar genjang, ada belah ketupat, layang-layang, ada persegi panjang, dan ada trapesium. Kami memiliki ketiga sifat yang tidak dimiliki segi 4 tidak beraturan. Yuk kita pelajari satu-satu jenis dan sifat segi 4. Persegi. Perhatikan gambar persegi ABCD. Sifat persegi yang pertama adalah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD dan AB sama dengan CD. Sisi AD sejajar dengan sisi BC dan AD sama dengan BC. Keempat sisinya sama panjang. Sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Keempat sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Masing-masing diagonalnya membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Diagonal AC membagi persegi menjadi dua bagian daerah yang luasnya sama. Kemudian diagonal BD juga membagi persegi ABCD menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling tegak lurus. AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Garis AC tegak lurus dengan garis BD. Memiliki 4 simetri lipat. 1, 2, 3, dan 4. Memiliki 4 simetri putar. Bagaimana dengan sifat persegi panjang? Perhatikan persegi panjang ABCD berikut ini. Sifat yang pertama adalah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD
dan panjang AB sama dengan panjang CD. Sementara sisi AD sejajar dengan sisi BC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat yang kedua adalah keempat sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Sifat yang ketiga, masing-masing diagonalnya membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Diagonal AC dan diagonal BD membagi persegi panjang menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Sifat selanjutnya adalah kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah. Sehingga panjang AO sama dengan panjang OC dan panjang BO sama dengan panjang OD. Memiliki dua simetri lipat. 1, 2. Kemudian memiliki dua simetri putar. Perhatikan ya. 1, 2. Inilah sifat-sifat persegi panjang. Kita lanjutkan. Sifat jajar genjang. Perhatikan jajar genjang ABCD berikut ini. Sifat jajar genjang yang pertama adalah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Garis AB sejajar dengan garis CD dan panjang AB sama dengan panjang CD. Garis AD sejajar dengan garis BC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat yang kedua adalah sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga adalah masing-masing diagonalnya membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Diagonal AC membagi daerah jajar genjang menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Sementara diagonal BD juga membagi jajar genjang menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Sifat selanjutnya adalah kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah. Ya, AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Memiliki dua simetri putar. Kita putar ya. 1, 2. Selanjutnya kita akan pelajari sifat belah ketupat. Yang pertama, setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Garis AB sejajar garis CD dan panjang AB sama dengan panjang CD. Garis AD sejajar dengan garis BC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat yang kedua adalah keempat sisinya sama panjang. Kita lihat, AB sama dengan CD sama dengan BC sama dengan AD. Sifat yang ketiga adalah sudut yang berhadapan sama besar. Kita lihat sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Sifat selanjutnya, masing-masing diagonalnya membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Dan diagonal BD juga membagi belah ketupat menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Sifat berikutnya adalah kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan tegak lurus. Diagonal AC berpotongan dengan diagonal BC dan saling tegak lurus. Memiliki dua simetri lipat.
dan memiliki 2 simetri putar. Kita lihat ya. 1, 2. Itulah sifat dari belah ketupat. Selanjutnya kita akan pelajari tentang sifat layang-layang. Perhatikan layang-layang ABCD berikut ini. Sifat yang pertama adalah sepasang-sepasang sisinya sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi BC, dan sisi AD sama panjang dengan sisi CD. Selanjutnya adalah sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sifat selanjutnya adalah salah satu diagonalnya membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama, yaitu diagonal BD. Sifat berikutnya, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi 2 salah satu diagonal sama panjang. Perhatikan, diagonal BD membagi 2 diagonal AC, sehingga panjang AO sama dengan panjang OC. Sifat selanjutnya, layang-layang memiliki 1 simetri lipat, yang merupakan diagonalnya, yaitu BD. Dan layang-layang memiliki 1 simetri putar. Itulah sifat layang-layang. Ada trapesium sama kaki ABCD, trapesium siku-siku EFGH, dan trapesium sembarang KLMN. Kita lihat sifat masing-masing. Yang pertama, untuk trapesium sama kaki, sepasang sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi BC sejajar dengan sisi AD. Untuk trapesium siku-siku, sepasang sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi FG sejajar dengan sisi FH. Dan untuk trapesium sembarang, sepasang sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi LM sejajar dengan sisi KN. Jadi, ketiga jenis trapesium memiliki sifat yang sama, yaitu sepasang sisi yang berhadapan adalah sejajar. Selanjutnya, untuk trapesium sama kaki, sepasang-sepasang sudutnya sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut D, dan sudut B sama besar dengan sudut C. Sementara trapesium siku-siku, sepasang sudutnya adalah siku-siku, yaitu 90 derajat, yaitu sudut E dan sudut F. Sifat selanjutnya untuk trapesium sama kaki adalah diagonalnya sama panjang, yaitu BD sama dengan AC. Sifat trapesium sama kaki selanjutnya adalah memiliki 1 sumbu simetri. Dan sifat yang terakhir adalah jumlah sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat, yaitu besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Begitupun dengan besar sudut C ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Itulah sifat dari trapesium. Agar kalian semakin paham sifat-sifat dari bangun datar segi 4, yuk kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. ABCD adalah persegi dengan panjang AB sama dengan 6 cm dan panjang AO sama dengan 3/2 cm. Tentukan panjang BC, CD, dan AD. Panjang BO, CO, dan DO. Panjang AC dan panjang BD, serta besar sudut ABC dan besar sudut AOB. Alternatif penyelesaian. Kita akan cari panjang BC, CD, dan AD. Ingat ya, persegi memiliki sifat 4 sisi sama panjang, yaitu BC, CD, AB, dan AD. Jadi, panjang BC akan sama dengan panjang CD,
sama dengan panjang AD sama dengan panjang AB sama dengan 6 cm. Selanjutnya kita akan cari panjang BO, CO, dan DO. Persegi memiliki sifat diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengah serta membagi dua sama panjang. Akibatnya, panjang BO akan sama dengan panjang CO, akan sama dengan panjang DO, akan sama dengan panjang AO, sama dengan 3/2 cm. Kita jawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berapakah panjang AC dan panjang BD? Panjang AC sama dengan panjang BD, sama dengan AO ditambah OC. 3/2 ditambah 3/2, sama dengan 6/2. Sementara besar sudut ABC dan besar sudut AOB ditentukan dengan melihat sifat diagonal-diagonal persegi berpotongan tegak lurus. Jadi, besar sudut AOB sama dengan 90 derajat dan besar sudut ABC adalah 90 derajat. Contoh berikutnya adalah bangun jajar genjang. Diketahui KLMN adalah jajar genjang. Tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dan besar sudut-sudut yang belum diketahui. Jika besar sudut K adalah 145 derajat, panjang MN sama dengan 15 cm dan panjang LM sama dengan 12 cm. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, kita cari panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Berarti kita akan mencari panjang KL dan panjang KN. Dalam jajar genjang, sisi-sisi yang sejajar sama panjang. Jadi, panjang KL akan sama dengan panjang MN, yaitu 15 cm. Dan panjang KN akan sama dengan panjang LM, sama dengan 12 cm. Kita akan cari besar sudut-sudut yang belum diketahui. Berarti kita akan cari besar sudut N, besar sudut M, dan besar sudut L. Dalam jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Maka besar sudut LMN atau besar sudut M itu akan sama dengan besar sudut LKN atau besar sudut K sama dengan 145 derajat. Dan besar sudut L akan sama dengan besar sudut N, yaitu 35 derajat. Dari mana? Dalam jajar genjang, jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Saling berpelurus ya. Jadi, besar sudut NKL atau besar sudut K ditambah besar sudut KLM atau besar sudut L sama dengan 180 derajat. 145 ditambah besar sudut KLM itu harus sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut KLM sama dengan 180 derajat dikurangi 145 derajat. Maka besar sudut KLM sama dengan 35 derajat. Akibatnya, besar sudut KNM sama dengan 35 derajat. Selanjutnya adalah bangun trapesium. EFGH adalah trapesium. Jika panjang FG berbanding EH sama dengan 4 berbanding 5 dan panjang FE sama dengan 15 cm serta panjang EH sama dengan 25 cm, tentukan besar sudut F dan panjang garis FG. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, kita cari besar sudut F. Sudut F dan sudut E adalah dua sudut dalam sepihak. Maka besar sudut E ditambah besar sudut F haruslah sama dengan 180 derajat. Besar sudut E sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut F sama dengan 180 dikurangi 90 derajat. Jadi besar sudut F sama dengan 90 derajat. Bagaimana dengan panjang FG? Diketahui panjang FG berbanding panjang EH sama dengan 4 berbanding 5. Maka FG sama dengan 4/5 dikali panjang EH.
Maka panjang FG sama dengan 4/5 dikali 25. 4 dikali 25 adalah 100 dan 100 dibagi 5 adalah 20. Maka panjang FG sama dengan 20 cm. Kita lihat contoh berikutnya. Bangun, belah ketupat. ABCD adalah belah ketupat. Diketahui panjang DE sama dengan 3 cm, panjang AE sama dengan 4 cm, serta besar sudut F sama dengan 70 derajat. Pertanyaannya, tentukan panjang semua sisi-sisi yang belum diketahui, serta besar semua sudut-sudut yang belum diketahui. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama kita cari panjang semua sisinya. Perhatikan segitiga siku-siku ADE. Dalam setiap segitiga siku-siku, berlaku kuadrat sisi di depan sudut siku-siku atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Untuk mencari panjang AD, maka gunakan formula ini. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. AD adalah sisi di depan sudut siku-siku. Maka untuk menentukan panjang AD kita kuadratkan ya. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. AD kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka AD kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. AD kuadrat sama dengan 25, maka panjang AD adalah akar dari 25, yaitu 5 cm. Jadi, panjang AD sama dengan panjang DC sama dengan panjang CB sama dengan panjang AB, yaitu 5 cm. Ingat ya, sifat belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Bagaimana dengan besar sudut-sudutnya? Pada belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan jumlah dua sudut berdekatan adalah 180 derajat. Maka besar sudut A sama dengan besar sudut C, yaitu 70 derajat. Dan besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Jika sudut A 70 derajat, maka besar sudut B adalah 180 dikurangi 70 derajat, sama dengan 110 derajat. Maka besar sudut D sama dengan besar sudut B, yaitu 110 derajat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan beberapa contoh ini? Contoh soal yang terakhir. ABCD adalah bangun layang-layang. Ketahui panjang AB sama dengan 10 cm dan AE sama dengan 6 cm serta AD sama dengan 17 cm. Tentukan panjang semua sisi-sisi yang belum diketahui dan panjang diagonal-diagonalnya. Alternatif penyelesaiannya adalah, yuk kita hitung panjang semua sisinya. Pada layang-layang, sepasang-sepasang sisinya sama panjang. Jadi, panjang AB sama dengan panjang BC, sama dengan 5 cm. Dan panjang CD sama dengan panjang AD, sama dengan 13 cm. Panjang diagonal-diagonalnya dapat ditentukan sebagai berikut. Perhatikan segitiga AEB. Ibu buat gambar lebih kecil ya. AEB. AB sama dengan 10 cm dan AE sama dengan 6 cm. Kita ingat lagi. Dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat sisi di depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Maka AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah BE kuadrat. 100 sama dengan 36 ditambah BE kuadrat. Jadi BE kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. BE sama dengan akar 64 sama dengan 8. Perhatikan segitiga AED. Dengan panjang AE sama dengan 6 cm dan AD sama dengan 17 cm. Dengan formula yang sama, diperoleh AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah DE kuadrat. 289 sama dengan 36 ditambah DE kuadrat. Maka DE kuadrat sama dengan 289 dikurangi 36.
DE sama dengan akar 225. Maka DE sama dengan 15 cm. Panjang diagonal AC sama dengan AE ditambah EC. Sama dengan 6 cm ditambah 6 cm sama dengan 12 cm. Dan panjang diagonal BD sama dengan panjang DE ditambah panjang BE sama dengan 8 cm ditambah 15 cm sama dengan 23 cm. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sifat-sifat segi empat? Jadi, kalian dapat dengan mudah menemukan bentuk-bentuk segi empat di sekitar kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetaplah giat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.